Baik, kita ketemu lagi di channel otomotif pada pembahasan soal otomotif PKKR bagian keempat. Kita akan banyak membahas soal berkaitan dengan wiring sistem kelistrikan yang ada di dalam sistem mobil. Untuk memahami tentang sistem kelistrikan mobil, maka kita harus mengenal ataupun bisa membaca komponen ataupun simbol kelistrikan seperti ini ya. Ini ada fuse, ini ada relay, ini ground, ini baterai ya. Kemudian ini kunci kontak, ini lampu, ini saklar kombinasi, ya, ini flasher dan lainnya, sehingga kita tidak akan menghafal, tapi kita bisa memahami suatu wiring ataupun soal itu dengan lebih mudah. Kita awali dengan pembahasan wiring sistem rem pada yang pertama ini ya. Ini ada pernyataan lampu rem akan menyala ketika pedal rem diinjak ya. Jadi ini sistemnya ya. Ini baterai mengalir ke sini. Lah ini saklar rem yang terhubung dengan pedal rem. Ketika diinjak maka pedal rem akan menghubungkan. Maka pernyataan ini adalah benar ya. Kita warnai saja ya. Yang kedua, kelistrikan sistem rem melewati kunci kontak. Kita lihat di sini. Tidak ada sistem ataupun komponen kunci kontak, berarti ini adalah salah. Yang ketiga, lampu rem dihidupkan dari sumber baterai. Ini lampu rem, nah ini sumber baterai, berarti pernyataan ini benar. Lampu rem letaknya di belakang dan di depan ya. Jadi lampu rem di mobil itu ya adanya di belakang, tidak di depan. Jadi dia memberikan tanda kepada pengemudi yang ada di belakang ya, berarti ini salah. Fuse pada sistem rem adalah untuk membatasi arus yang mengalir ya. Fuse itu ada yang 5 ampere, 10 ampere, 20 ampere, 15 ampere. Nah, itu menunjukkan dia membatasi arus yang mengalir. Jadi ini adalah benar juga. Lampu rem akan menyala jika pedal rem dilepas. Ya, kalau pedal rem dilepas, maka lampu rem pun juga akan mati ya. Berarti pernyataan ini salah. Dari sini maka kita tahu yang pertama ini poinnya yang benar adalah 1, 3 dan 5. Yang kedua adalah wiring bell. Jadi ini adalah gambarnya wiring bell. Pernyataannya adalah klakson mobil bekerja dengan arus DC tegangan 12 volt. Jadi ini klakson, ini arus ya. Karena semua arus yang ada di mobil itu hampir semuanya adalah 12 volt. Nah, ini mengalir ke sini, ke sini, ke sini ya. Ini berarti dia bekerja langsung menggunakan baterai 12 volt, berarti ini benar. Yang kedua, sumber tegangan klakson dari baterai. Nah, ini klakson, ini dari baterai ya, ini mengalir ke sini ya, berarti pernyataan ini pun juga benar. Kita warnai merah. Sistem kelistrikan klakson melalui kunci kontak. Kita perhatikan. Nah, ini ada relay, yang mengontrol relay ini adalah, kita lihat dari sini ya. Ini tombol klakson, ini mengalir ke sini, ini mengalir ke fuse. Nah, ini fuse. Nah, ini mengalir ke B. Jadi dia itu tidak melalui kunci kontak, tapi dia itu hanya lewat di terminal B sini saja. Ya. Terminal B berarti pernyataan ini salah. Yang keempat, relay pada klakson dikendalikan oleh tombol klakson. Nah, ini tombol klakson. Berarti ini betul. Ya.
Kemudian fungsi relay adalah memperbesar arus listrik dan tegangan. Ya. Relay itu hanya sebagai saklar otomatis penghubung, jadi dia tidak ada hubungannya membesarkan ataupun mengecilkan baik arus ataupun tegangan. Berarti ini salah. Fungsi relay bekerja untuk meningkatkan arus listrik. Ya, ini pun juga salah. Yang ketujuh, terminal kontrol relay adalah 3087. Nah, ini bukan kontrol relay, yang menjadi kontrol itu adalah 8586. Jadi pernyataan ini salah. Yang benar ini adalah 1, 2, dan 4. Selanjutnya adalah yang ketiga, wiring lampu kota. Ini adalah wiring lampu kota. Pernyataannya yang pertama, baterai berfungsi hanya untuk mensuplai arus listrik lampu kepala. Ya, kita lihat dari sini, ya, baterai berfungsi untuk mensuplai lampu kepala. Ya. Pernyataan ini adalah salah. Ya, baterai itu akan menyuplai semua sistem yang ada di dalam mobil. Pernyataan yang kedua, relay dalam lampu kepala digunakan untuk bypass arus listrik dari baterai sehingga tenaganya optimal. Ya. Jadi ini ada relay. Kita lihat relay ini, arus ini mengalir langsung ke komponen. Ini sebagai bypass arus supaya apa? Lampu kota arusnya lebih besar dan menyalanya lebih terang. Ya. Kalau melewati terlalu banyak rangkaian, maka arusnya akan berkurang dan lampunya kurang terang. Berarti pernyataan ini adalah benar, kita warnai. Jika saklar 56 terhubung dengan 56A, maka relay 4 akan menyala. Kita lihat ini 56 dengan 56A, maka relay 4 akan menyala. Ya. Nah, ini yang terhubung 56A ini dengan relay 3, ya, bukan dengan relay 4. Berarti ini salah. Yang keempat, lampu kepala berfungsi memberi penerangan jalan bagian depan. Ya. Kita lihat ini lampu kepala, fungsi letaknya di depan, yaitu ada dekat, ada jauh. Nah, fungsinya adalah menerangi. Berarti ini benar. Ya. Berikutnya, jika saklar 56 dihubungkan dengan 56B, maka relay 4 akan mati. 56 dengan 56B, maka relay 4 akan mati. Ini sebaliknya, yang benar adalah relay 4 akan menyala. Ya, ini salah. Jika ground pada lampu 1 mati, maka lampu dekat dan lampu jauh nomor 1 akan tetap mati. Kita perhatikan, ini lampu 1 jauh dekat, ini ground. Jika groundnya mati, maka lampu ini akan mati. Ya. Lampu akan hidup kalau dia kemasukan arus positif dan terhubung dengan negatif ataupun ground. Kalau groundnya mati, maka lampunya itu akan mati. Ya, berarti pernyataan ini adalah benar. Kita warnai. Jika ground pada relay 3 terputus, ini ada relay 3, groundnya ini terputus, maka lampu dekat akan mati. Ya. Ya, kalau ini ground pada relay 3, ini terputus, maka relay ini akan mati. Ya. Ketika mati, maka arus itu tidak akan bisa mengalir ke lampu. Ya. Nah, apakah lampu dekat akan mati? Lampu dekat yang, ya, bentar. Lampu dekat, ya, ini akan mati. Ya. Jadi lampu dekat akan mati. Ya. Nah, ini kita tandai. Ya. Jadi ground ini lampu dekatnya yang mati, ya, karena ini tidak terhubung.
Kita lanjutkan. Nomor 4, wiring lampu kota ya. Nah, wiring lampu kota. Lampu kota berfungsi memberi tanda lebar mobil ya. Betul, lampu kota fungsinya lebar mobil. Ini depan sama belakang, kiri kanan. Lampu kota terdiri dari double filamen. Kita lihat dari simbolnya, ini adalah single filamen. Ini berarti salah. Lampu kota berjumlah 5. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4 ya. Lampu kota jumlahnya 4. Ini adalah lampu indikator, bukan masuk lampu kota. Berarti ini adalah salah ya. Lampu kota berjumlah 5 itu salah ya. Jika fuse beling putus, maka semua lampu kota akan mati. Ini adalah fuse beling ya. Semua lampu kota akan mati. Betul enggak ya? Kalau ini putus, maka arus yang mengalir ini akan tidak ada ya. Meskipun saklar lampu kota itu dinyalakan ya. Saklar lampu kota dinyalakan, tapi kalau ini putus maka arus tidak akan mengalir dari baterai. Nah, ini berarti betul. Kita warnai. Jika relay putus maka lampu kota akan mati. Kita lihat ya, jika relaynya ini putus maka lampu kota akan mati. Betul. Jika ground pada lampu nomor 1 tidak terhubung, maka lampu kota lain akan mati. Ya, jadi ini yang terputus adalah groundnya nomor 1, maka yang akan mati itu hanya nomor 1, yang lain akan ya tetap hidup ya. Ini berarti salah. Rangkaian lampu kota tidak melewati kunci kontak. Ya. Betul, kita warnai. Udah. Nomor 5, wiring tanda belok. Ini gambarnya. Lampu tanda belok berfungsi memberi tanda kepada pengemudi lain akan berbelok ya. Sesuai dengan fungsinya, maka ini benar ya. Kita warnai. Lampu tanda belok yang akan berkedip adalah 2 buah depan dan 2 belakang ya. Jadi lampu tanda belok itu yang berkedip itu adalah 2 buah kiri depan belakang ataupun kanan depan belakang. Nah, jadi tidak berkedip semuanya kecuali kontak ataupun saklar hazard dinyalakan. Ini salah. Lampu tanda belok melalui kunci kontak ya. Ini lampu tanda belok. Nah, ini kunci kontaknya. Berarti ini benar. Jika flasher mati, maka lampu tanda belok akan berkedip. Ya, ini flasher. Fungsi flasher itu memberi kedip. Kalau ini mati, ya maka lampunya tidak akan berkedip. Berarti ini salah. Lampu tanda belok terdiri dari single filamen. Ya, single ini hanya kalinya 1 ini ya. Kalau 2 ya berarti 2. Ini benar. Kita kasih tanda. Jika kunci kontak off, lampu tanda belok akan tetap bisa dihidupkan ya. Lampu tanda belok dia melalui kunci kontak maka dia akan mati. Ya, ini salah pernyataannya. Jika ground sebelah belakang kanan putus, maka sebelah depan kanan akan tetap menyala. Ya, ini groundnya belakang putus. Maka apakah yang depan itu tetap menyala? Ya, jawabannya benar. Ini akan tetap menyala, ini saja yang mati. Ya. Jadi kita kasih tanda ya.
Oke.